Perhatikan untuk soal nomor 7. Soal nomor 7, ada sebuah benda dalam permainan sepak bola. Ternyata sepak bola, bolanya ditendang. Dia tampak seperti grafik. Seperti grafik ini dengan bentuk sudut 45 derajat dan kecepatan awal sekian. Yang ditanyakan adalah jarak terjauh yang dapat dicapai oleh bola. Ternyata jarak terjauh untuk gerak parabola. Gerak parabola. Gerak parabola biasa yang dicarikan itu pertama adalah tinggi maksimum. Rumusnya V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2G. Nah, ini jika kalau misalkan ditanyakan tinggi maksimum. Kemudian biasanya yang kedua adalah ditanyakan jarak maksimum atau terjauh sampai dia menyentuh tanah. Itu rumusnya V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, kebetulan yang di sini yang dicari adalah jarak terjauh. Berarti bisa kita gunakan rumus yang X max. Kalau kita langsung saja V0-nya berapa? 6, berarti 36. Alfanya 45, berarti 2 kali 45 berapa? 90. Sin 90. Sin 90 itu nilainya 1. Kemudian nilai G ya. Nilai G di sini sudah ada, nilainya itu 10 meter per sekon kuadrat. Berarti sisa 36 dikali 1 kemudian dibagi dengan 10. Hasilnya itu sama dengan 3,6 meter. 3,6 meter. Berarti yang sesuai dengan opsi adalah error. Jadi jawabannya 3,60 meter ya. Oke. Sekarang kita lanjut di nomor 8. Oke, coba diperhatikan nomor 8. Nomor 8 itu ada sebuah benda menuruni bidang miring seperti tampak pada gambar dengan kecepatan ketika sampai di dasar bidang miring itu 4 meter per sekon. Yang mula-mula awalnya itu dia diam ya. Ditanyakan di sini berapa besar gaya gesekan yang dialami oleh benda. Besar gaya gesekan yang dialami oleh benda. Coba diperhatikan ya. Berarti kalau ada kasus yang seperti ini kita bisa manfaatkan prinsip usaha sama dengan perubahan energi ya. Usaha yang dilakukan oleh apa? Karena di sini ada perubahan, ada pengaruh gaya gravitasi, kemudian ada gesekan pada bidang. Berarti kita bisa tulis di sini nanti sigma F dikali dengan jaraknya perubahan energi. Berarti perubahan energi apa? Karena di sini ada perubahan kecepatan, berarti nanti 1/2 M V kuadrat kurang V0 kuadrat. Oke. Coba diperhatikan ya. Sigma F berarti di sini nanti ada mg sin 30 saya kurang dengan gesekannya dikali jarak sama dengan 1/2 M V kuadrat kurang V0 kuadrat. Nah, berarti kalau sudah sampai seperti ini berarti tinggal kita kasih masuk nilainya. Nilainya itu untuk masanya 2 kg. Berarti di sini 2 kali G. G-nya berapa? 10. Berarti 20. Sin 30 nilainya berapa? 1/2. Kurang berapa? Kurang F. Karena F yang dicari. Kali X itu jarak atau panjang lintasan sampai di bawah. Panjang lintasannya sebesar 8 meter. Berarti sama dengan 1/2. Masanya berapa? 2. V kuadrat kecepatan saat di bawah itu 4. Berarti 16. Ingat saat di atas
itu dia diam, berarti sini 0. Kalau ini hasilnya kalau dihitung jadinya 20 dikali 1/2 hasilnya 10 kurang F, atau kurang F dikali 8 sama dengan ini habis, berarti sisa 1 dikali 16 kurang 0, 16 kurang 0 itu sisa 16 ya. Berarti ini saya bagi 8 sisa 1, ini saya bagi 8 sisa 2, berarti 10 kurang F sama dengan 2. Berarti nilai F sama dengan 10 kurang 2, 8 Newton. Berarti G gesek yang menyebabkan benda itu mengalami pengurangan kecepatan yaitu 8 Newton. Berarti yang sesuai dengan opsi Charlie. Sekarang kita lanjut di nomor 9. Nah, untuk nomor 9 ini tentang susunan pegas ya. Oke, susunan pegas. Ada susunan pegas terdiri ini yang paralel dan diserikan dengan pegas yang di bawahnya terhubung dengan massa beban M. Nah, masing-masing nilai K-nya itu 50, ini juga 50, ini juga 50. Oke, ya. Yang pertama kita gabungkan dulu yang paralel. K paralel itu dia langsung dijumlahkan masing-masing konstantanya, berarti 50 tambah 50 hasilnya 100 Newton per meter. Kemudian diserikan dengan K yang di bawah. Berarti kalau kita mau cari nilai K seri itu kita bisa gunakan 1/KS sama dengan 1/K yang pertama tambah 1/K yang kedua. Berarti nilainya 1/100 tambah 1/50. Kalau dapatnya seperti ini kita harus samakan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 100, berarti sini 1, di sini 2. Berarti hasilnya 3/100. Itu 1/K seri. Berarti K serinya sama dengan 100/3 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah besar pertambahan panjang susunan pegas ini. Ingat ya, masih ingat hukum Hooke? Hukum Hooke itu menyatakan bahwa besar gaya yang diberikan sama dengan konstanta pegas dikali dengan pertambahan panjang delta X. Delta X-nya. Dari persamaan ini kita bisa tulis ya, karena di situ adalah gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi, maka kita bisa langsung tuliskan delta X ini nantinya sama dengan F sama dengan per K atau massa beban dikali gravitasi dibagi dengan K. K yang dimaksud adalah K total atau di sini K serinya. Oke, berarti hasilnya masanya di situ 0,5. Nilai G itu untuk konstanta gravitasi 10 dibagi 100/3 nilai konstanta pegasnya. Ini hasilnya 15, 3 dikali ini 1,5 dikali 10, 15 bagi 100. Berarti hasilnya 0,15 meter atau 15 cm. Berarti pertambahan panjang pegas yang dihasilkan karena berat beban 0,5 kg atau 5 Newton setelah dikali dengan gravitasi, itu hasilnya pertambahan panjang pegasnya 15 cm. Di opsi yang sesuai hanya opsi Charlie. Oke. Sekian untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.